puskesmas kita ini memang kalau kita analisa dari Permenkes 43 tentang puskesmas itu sebenarnya posisi puskesmas kita ini termasuk tidak sesuai dengan standar, Pak. Pertama sekali letaknya mungkin kita di Juwagaya ini berada di paling ujung dari wilayah kerja kita, paling ujung dari negara kita. Dan letak puskesmas ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kubung, Pak. Nah, jadi untuk letak puskesmas sendiri mungkin tidak di tengah-tengah nagari wilayah kerja kita. Kemudian, ya tapi untuk aksesnya lebih mudah, Pak, karena dia di tepi jalan raya. Kalau prasarana yang untuk mendukung pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat, kita memang sudah menyediakan alur pelayanan dengan pelayanan mungkin kalau untuk lebih khususnya mungkin untuk di pelayanan UKP ya Pak ya, upaya kesehatan perorangan di puskesmas kita sudah ada ruang parkir, kemudian ada ruang tunggu, kita juga memberikan tempat duduk khusus untuk orang yang disabilitas atau orang yang keterbatasan seperti lansia, ibu hamil dan disabilitas. Kita juga membedakan karcis nanti nomor antrian untuk pasien umum dengan keterbatasan. Kemudian kita menyediakan media-media informasi di puskesmas seperti banner, kemudian yang kita tempel di dinding. Juga kita akan memutarkan selama pelayanan ada video-video tentang informasi tentang jenis-jenis pelayanan, tentang bagaimana tata tertib di puskesmas, kemudian ruangan-ruangan atau akses-akses yang bisa yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Seperti kita juga ada menyediakan ruangan untuk bermain anak bagi pasien atau pengunjung yang membawa anak. Kita arahkan anaknya mungkin tidak berkeliaran menunggu dengan pasien, kita arahkan ke ruangan bermain anak. Kemudian untuk ibu-ibu menyusui, kita juga ada ruangan laktasi khusus untuk ibu yang menyusui, Pak. Kemudian kita juga merupakan kawasan bebas rokok di puskesmas kita. Untuk akses layanan kita sediakan informasi, Pak. Nah, kita juga kemarin ini kita menyediakan resepsionis. Selain dari tempat pendaftaran, kita ada menyediakan meja resepsionis atau meja informasi. Jadi apapun yang ingin diketahui oleh pelanggan selain dari kebutuhannya untuk berobat, Pak, kita ada petugas di meja informasi. Jadi bisa menanyakan langsung kepada petugas di meja informasi tersebut. Baik. Yang kedua, tadi disebut bahwasanya ada ruang tunggu untuk pasien dan keluarganya. Yang ingin saya tanyakan itu kapasitas daya tampung ruang tunggu itu berapa, Bu? Kalau dilihat dari puskesmas, Pak, kita mungkin bagi-bagi per jenis pelayanan, per unit pelayanan. Misalnya di ruang BP kita ada sediakan kursi tunggu yang bisa menampung sekitar 5-10 orang, Pak. Kemudian di pendaftaran bisa sekitar 3-5 orang, Pak. Karena kita juga keterbatasan ruangan yang dimiliki oleh puskesmas, tapi kita bisa, itulah gunanya nanti adanya petugas informasi atau petugas CS, servisnya, yang akan mengatur letak pasien tadi. Nah, kebetulan juga di puskesmas Juwagaya ini, Pak, mungkin karena kita pelayanan kita terbagi-bagi, jadi rata-rata pasien yang menunggu antri lama itu jarang terjadi, kecuali pasien banyak sekali, Pak, baru memang agak banyak antrinya. Jadi paling antri itu sekitar 5-6 orang, itu mencukupi di ruang tunggu yang kita sediakan, Pak. Baik. Kemudian kita lanjut ke belakang sedikit, Bu, tentang kamar mandi atau toilet. Berapa dimiliki oleh puskesmas untuk tamu, bukan untuk untuk karyawan.
untuk apa namanya fasilitas toilet atau kamar mandi di ruangan bawah itu Pak, di ruangan pelayanan kita mempunyai ada dua kamar mandi. Itu kita tidak pisahkan petugas dengan pasien Pak, tapi kita pisahkan laki-laki dan perempuan. Siap. Ada dua di situ Pak. Dan satu di sampingnya untuk yang disabilitas. Ada tiga ya, yang di bawah ada tiga. Kemudian di atas ada dua. Itu bisa digunakan oleh di atas kita lebih fokus ke ruangan manajemen Pak. Itu bisa dipakai oleh staf atau petugas kita. Kemudian di ruangan IGD mungkin karena IGD kita baru dibangun Pak. Awalnya kita kan permintaannya kalau bisa dua kamar mandi, cuman yang dibuatkan oleh pemborong atau mungkin sudah ada perjanjiannya gitu. Dibuatkan satu Pak, satu kamar mandi di ruangan IGD. Soal disabilitas, itu fasilitas apa yang ada dari depan hingga ke kamar mandi? Kita ada kursi roda mungkin yang pasien yang keterbatasan. Kondisinya Bu, kondisi kursi rodanya Bu? Kursi rodanya masih bagus Pak. Jadi yang satu ada di ruangan pelayanan, satu lagi di ruangan IGD. Kemudian kita ada tempat pegangan tangan itu di pintu masuk puskesmas, dan juga di dalam kamar mandinya kita ada tempat pegangan tangan itu Pak untuk orang yang disabilitas. WC-nya khusus Pak untuk yang disabilitas. Mantap. Terakhir, di masa pandemi ini fasilitas apa yang ditambah oleh Puskesmas Juagae untuk mengantisipasi penularan dari COVID-19 ini? Mungkin menanggapi kasus pandemi ini Pak, di awal-awal dulu kita sebelum adanya gebiar pemakaian masker ini wajib untuk semua orang. Awalnya dulu kan yang sakit saja yang bermasker Pak. Tapi kita Puskesmas Juagae bekerja sama dengan Negari sudah menanggapi dari awal. Kita sediakan masker di Puskesmas Pak. Kita buat Puskesmas ini wajib masker baik yang sakit ataupun yang tidak. Karena kita tahu proses penularan dari penyakit ini tidak hanya sakit gitu. Jadi kita menyediakan masker mungkin awal-awal dulu kita hanya bisa menyediakan masker kain karena dulu juga keterbatasan dari masker medis ini. Jadi setiap pasien yang datang kita sarankan memakai masker. Apabila tidak punya masker kita beri masker. Nah kita menggalang donatur untuk penyediaan masker ini Pak. Jadi bukan hanya untuk di puskesmas, tapi kita juga membagikan ke masyarakat. Kita kerjasama dengan Negari. Juga kita adakan inovasi waktu itu Pak dengan ATMM namanya, aksi tebak masker untuk masyarakat khusus Nagari Cupak. Kemudian kita juga tindak lanjuti langsung dengan, karena dulu kita kan harus cuci tangan ya Pak ya. Yeah. Menyediakan tempat cuci tangan yang awalnya mungkin tempat cuci tangan kita otodidak atau yang penting. Jadi kita buat Tedmon di depan, kebetulan kita ada Tedmon. Kita sediakan Tedmon dengan keran tempat cuci tangan. Sekarang kita sudah menyediakan tempat cuci tangan yang lebih representatif, yang permanennya Pak. Ya. Izin Prof, ada tambahan dikit, ada yang terlupa. Ini tentang ambulan Bu. Karena puskesmas ini melayani satu Nagari Cupak. Saya tahu persis Nagari Cupak itu luas, ada 9 jorong. Sedangkan puskesmas ini berada di ujung ya, di ujung bagian utara, berbatasan langsung dengan Kota Baru. Berapa unit yang kita miliki puskesmas untuk pelayanan Bu? Untuk ambulan, tapi mungkin bukan ambulan Pak namanya ya Pak ya, puskesmas keliling ya. Ya, baru punya satu Pak. Itu kondisinya pun mungkin kalau dikatakan, tapi sekarang sudah dengan bertahap kita sudah mulai perbaiki, dan kita setiap tahun Pak menganalisa kondisi dari sarana prasarana, kita tetap mengusulkan penambahan ambulan pada Dinas Kesehatan. Puskel itu tahun berapa Bu? Puskel kita tahun 2005 ya. Ya 2005 kalau nggak salah Pak. Masih kijang apa itu Pak? Yang PK. Oh iya. Kijang kapsul.
Ya, kita khawatir tentang Puskel ini, jangan-jangan nanti sedang membawa ambulan kayak Arusuka, tiba di pendakian Talang itu dia mogok lagi kan, nggak sampai-sampai pasiennya. Tapi itu segera kita atasi Pak, kalau itu mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau memang kita sudah antisipasi dari awal, karena supir ambulan kita juga memang orang yang tahu dengan mesin Pak, kalau udah ada masalah dia langsung lapor dan langsung kita tindak lanjuti. Dan kita juga di Nagari Cupak khususnya Pak, memang ada satu lagi ambulan, tapi ambulan Nagari ya untuk membantu operasional kita di puskesmas, karena kita punya satu ambulan Nagari juga bisa dipakai Pak. Cuman mungkin karena pengelolaannya dan pemeliharaannya tidak dilimpahkan kepada puskesmas, ya seperti itulah Pak, mungkin pemeliharaannya tidak terawat juga di Nagari itu Pak. Terima kasih Bu Nova atas pemberian informasinya dan saya kembalikan kepada Pak Prof. Edi Safri. Terima kasih Pak Syarif Pribadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya.